The dream's a dream. A dream. Dream's Too dreamy. Dream within a dream, huh? dream. Now in a dream. Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau cinta-cintaan? figured you'd love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Cerita dimulai dengan adegan seorang pria yang terdampar di pinggir pantai dan berhalusinasi melihat kedua anaknya. Lalu seorang tentara membawanya ke dalam sebuah ruangan yang berisi seorang kakek tua, lalu dia mengatakan, Are you here to kill me? lalu scene kembali ke masa lalu. Saat kakek ini muda kembali, mereka berdiskusi tentang perencanaan misi yaitu mimpi di dalam mimpi. Kedua pria ini bernama Cobb dan Arthur. Mereka adalah sang ahli dalam bagian merancang sebuah mimpi dengan tujuan tertentu. For this all to work, you need to completely let me in. Did I proposal? Jadi mereka mencoba menawarkan jasanya kepada lelaki tersebut yang bernama Saito. Lalu kedua pria ini merencanakan sesuatu dan berpisah. Cobb menyelinap masuk dan mencoba menukar dokumen yang ada di brankas. Namun usahanya digagalkan oleh Saito. Cobb dipaksa menyerah dan Saito memintanya untuk melempar senjata dan juga dokumennya. Now the envelope, Mr. Cobb. Cobb melihat Arthur yang disekap. Walaupun Arthur tidak maling motor dan kabur layaknya di negara Konoha, dia mendapat hukuman tembakan di kakinya. Perlu kalian ingat, di dunia mimpi, rasa sakit tetap terasa. Namun, jika Arthur terbunuh di dalam mimpi, ia tidak merasakan sakitnya. Justru itu membangunkannya dari mimpi. Dream's collapsing. Try to keep Sato under a little bit longer. Lalu Shin berpindah ke helikopter yang terbang. Cobb berkata, What do you want from us? Inception. mereka berdebat tentang Inception ini. Inception adalah cara untuk menanamkan sebuah ide di pikiran seseorang. Walaupun hampir mustahil, Saito menawarkan hal yang sangat Cobb inginkan, yaitu bertemu dengan anak-anaknya di Amerika. Hey, Mr. Cobb. How would you like to go home? Can't fix that. No one can. Just like Inception. No idea is simple when you need to plant it in somebody else's mind. Sony inherit control of the corporation. If I even could do it, I'd need a guarantee. Assemble your team, Mr. Cobb, and choose your people more wisely. Cobb membentuk timnya. Yang pertama adalah Arthur, sang ahli strategi. Mereka berdua sekarang menuju Paris untuk merekrut sebuah perancang atau desainer, tapi di dalam mimpi. What are you doing here, Tom? I think I found a way home. Very powerful people. Come back to reality, Tom. Ariadne? Inilah Ariadne, seorang arsitek sekaligus desainer. Cobb merekrutnya untuk menjadi orang kedua yang ada di timnya. Tidak sembarang rekrut, Ariadne harus menjalani membuat sebuah labirin. Yeah. Stop. You're gonna have to. Ariadne pun lulus dalam tes tersebut. Lalu dia pun tidak sadar bahwa dia sekarang sudah berada di alam mimpi bersama Cobb. Dan Cobb pun menjelaskan semua yang dia tahu soal mimpi kepada Ariadne. Get here. Where are you right now? We're dreaming? This is your first lesson. Lalu sebuah gempa kecil terjadi serta diikuti dengan ledakan-ledakan di sekitar. Ini adalah guncangan yang disengaja diatur untuk membangunkan mereka di alam mimpi. Perlu kalian ingat, 5 menit di kehidupan nyata sama dengan 1 jam di alam mimpi. 5 minutes? We were talking for like at least an hour. 5 minutes in the real world gives you an hour in the dream. Just see what you can get up to in 5 minutes. Lalu mereka kembali ke alam mimpi untuk melihat apa yang bisa Ariadne lakukan dalam 5 menit di sana. Ariadne pun penasaran. Bagaimana jika dia melawan hukum fisika di alam mimpi? Dan inilah yang terjadi. What happens when you start messing with the physics of something, isn't it? Yes, it is. Karena melawan hukum fisika di alam mimpi, semua orang menatap Ariadne karena telah merubah alam mimpi seenaknya. Why are they all looking at me? Merasa akan baik-baik saja. Ariadne melakukan satu hal yang sangat dilarang, membuat tempat yang ada di dunia asli di alam mimpi. Karena jika itu terus dilakukan, mereka akan kebingungan apakah ini dunia asli atau hanya mimpi. Akibat hal itu, inilah yang terjadi kepada Ariadne. I know this bridge. Never recreate places from your memory. Never entire areas. Real and what is a dream? Get off of it. Back up. Oh, wake me up! Wake me up! Wake me up! Karena kejadian tersebut, Cobb harus menggunakan totemnya. Totem ini berfungsi untuk mengetahui ini dunia nyata atau mimpi. Jika mimpi totem tidak akan berhenti berputar. Sebaliknya, jika di dunia nyata totem akan berhenti berputar. Has some serious problem. Never seen anyone pick it up that quickly before. Eames? No, he's in Mombasa. We don't just need a Tiba saatnya untuk merekrut orang ketiga. Eames
Ia adalah seseorang yang ahli dalam pemalsuan. Merekrutnya tidaklah hal mudah. Cobb harus melewati banyak halangan, karena dia adalah buronan internasional. Jadi, jika menangkapnya akan mendapatkan uang yang banyak. Now I am. Careful left, Mr. Cobb. What are you doing in Mombasa? Beruntungnya, Saito datang tepat waktu untuk menolong Cobb. Kini Eames pun siap bergabung dalam tim, dan Ariadne yang tadinya ngambek sama Cobb pun balik lagi ke markas. Dan Arthur pun mengajaknya ke alam mimpi untuk melihat sesuatu yang sangat keren. That lets you create closed loops. The infinite staircase. See? Paradox. Orang keempat yang akan mereka rekrut adalah seorang ahli kimia. Orang yang bisa membuat ramuan khusus agar bisa tertidur selama 12 jam. Ramuan untuk 3 level mimpi. Bukan lagi mimpi di dalam mimpi, tetapi mimpi dalam mimpi dan di dalam mimpi lagi. Yeah, I'll show you. Perhaps you will not want to see. You see? Very stable. They come here every day to sleep. They come to be woken up. Has become the reality. Tiba saatnya untuk menyusun rencana memulai misi. Robert Fisher adalah target mereka, seorang pewaris dari perusahaan saingannya Saito. Robert Fisher. What's your problem with this, Mr. Fisher? You asked me for Inception. I will grow into an idea. This idea will define him. They become a new superpower. The world needs Robert Fisher to change his mind. Can you get me access to this man here? It should be possible. Differences are something of a speciality for me. Inilah saat yang paling seru. Mereka berenam pun memulai misinya. Dan korbannya Robert Fisher pun satu pesawat dengan mereka. Dengan cara basa-basi menawarkan minuman, Robert Fisher pun tertidur pingsan. Dengan sigap mereka siapkan alat untuk menghubungkan mimpi dan tertidur. Tibalah di mimpi tahap 1 dengan keadaan hujan deras. Couldn't have peed before you went under, sorry. Hujan ini disebabkan karena si ahli kimia ini lupa pipis sebelum tertidur. Kayak bocil aja ya guys. Hey man, why don't you walk away? What are you doing? I'm sorry, I thought it was free. $500 in there. The wallet's worth more than that. Karena menculik Robert Fisher, orang-orang di alam bawah sadar, Fisher pun ingin menolongnya. Jadi, adegan baku tembak pun tak bisa dihindarkan. I'm okay. Saito? Is he dying? I don't know. Subconscious is militarized. Prepared for this type of violence. He's not a part of the plan. He's dying, for God's sake. When we die in a dream, we wake up. Right, so what happens when we die? Drop into limbo. How long can we be stuck there? Decades. It could be infinite. I don't know. Great. Thank you. Semua terjadi di luar dugaan. Saito tertembak. Dalam kasus ini, jika terbunuh Saito tidak akan terbangun. Itu disebabkan karena efek obat bius yang sangat kuat. Terbunuh tidak akan membangunkannya, melainkan masuk ke dalam limbo. Dunia mimpi yang bisa membuatnya terkurung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kabar buruknya, siapapun yang masuk ke limbo, dia tak akan pernah kembali ke dunia nyata. Tiba saatnya masuk ke alam mimpi 2. Di tahap 2 ini, misi mereka adalah untuk membuat Fisher mengatakan password berangkas yang akan berguna pada misi di mimpi tahap ketiga. Here to protect you. You're not safe here. Can you get me out here? Follow me. Work with me, Mr. Fisher. This is a dream. I should just kill myself to wake up. Give me the gun. Combination. 5. 5-2. Sleep in 528. Too late. Setelah memasang bom untuk hentakan agar bisa terbangun dari mimpi tahap 2, mereka melanjutkan untuk masuk lebih dalam, yaitu mimpi dalam mimpi dan dalam mimpi lagi alias mimpi tahap 3. Mimpi tahap 3 adalah yang paling penting, karena mereka harus menanamkan ide yaitu membuat Fisher membuka berangkasnya yang berguna pada dunia nyata agar Saito tidak perlu bersaing lagi dengan perusahaannya bapaknya Fisher. Perlu kalian ingat, sang ahli kimia di mimpi tahap 1 masih dikejar oleh kelompok militer dari alam bawah sadar Fisher. I hope you're ready. It's too soon. Use 10
seconds from the jump to Arthur, 3 minutes, which gives us what? 60 minutes. What was that? The kick. We finished the job before the next kick. Van hits the water. Di momen ini, setiap detik sangat berharga, karena semua guncangan harus tersusun rapih dari tahap ke-1 sampai ke-3. Dengan bersusah payah, mereka coba memasuki gedung tersebut. Sementara itu, Arthur sedang sibuk melawan kelompok militer dari alam bawah sadar Fisher di mimpi tahap 2. Fisher telah sampai di ruangan di mana ayahnya dirawat, sedangkan Saito sudah hampir tidak sadarkan diri. Tiba saatnya Fisher menemui ayahnya yang sudah sekarat dan bersiap untuk membuka brankasnya. Bom pun diledakkan oleh Eames. Semuanya pun telah terbangun di mimpi tahap 1. Tapi tidak dengan satu orang. Kalian bisa tebak siapa? Ya benar, Cobb masih terjebak di alam mimpi. That's what I'm gonna do, Uncle Peter. What up? Cobb's dead. Now to find Saito. He'll be lost. Lalu scene berganti lagi. Persis seperti adegan opening pertama. Loh, kok bisa Min? Jadi karena Saito mati, dia harus terjebak di dalam limbo selama puluhan tahun. Jadi kakek ini adalah Saito, yang sudah menua di alam mimpi limbo. Karena kalau Saito tidak selamat, maka Cobb pun tidak akan bisa selamat di dunia nyata. Cobb pun terbangun dari mimpinya, dan ia nampak kebingungan, lalu dia melihat rekan-rekan timnya yang semuanya juga bisa selamat ke dunia nyata. Saito langsung menepati janjinya, yaitu menelpon seseorang agar Cobb bisa lolos ke Amerika. Welcome home, Mr. Cobb. Cobb bisa pulang dengan selamat dan bertemu dengan anak-anaknya. Tapi satu yang masih menjadi pertanyaan, apakah Cobb sekarang berada di dunia nyata atau masih terjebak di alam mimpi? Mengingat totem ini masih tidak berhenti berputar sampai film selesai. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya.